bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah
Shalom warga kerajaan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita tentunya memohon pimpinan Roh Kudus agar mengurapi kita dan menjadikan kita mampu untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Bapa Sorgawi, nyatakan dirimu lewat kebenaran-Mu, sebab firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tetapi perkataan-Mu saja, firman-Mu saja akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berfirmanlah ya Raja, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Warga kerajaan, ada beberapa fakta Injil yang tidak bisa dibantah. Dan seperti kita ketahui, Injil, Evangelion, Good News, itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan fakta-fakta Injil itu kita bisa lihat dari 1 Korintus 15 menjelaskan bagaimana Yesus Kristus, Tuhan kita, telah mati bagi dosa-dosa kita untuk menebus, menyucikan, menguduskan setiap kita. Yang pertama jelas, Yesus telah mati di kayu salib menggantikan posisi saudara dan posisi saya. Tapi fakta yang kedua dari Injil adalah Yesus dikuburkan. Haleluya. Kenapa dia harus dikuburkan? Ya, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dan saya harus katakan kepada saudara, di situ Tuhan Yesus mengambil kunci kerajaan maut yang selama ini dipegang oleh iblis. Dan oleh sebab itu jangan pernah takut untuk mati. Karena mati bagi orang percaya adalah tutup mata di bumi, melek dalam kemuliaan sorgawi. Fakta Injil yang ketiga adalah dia bangkit dari kematian. Untuk apa? Mengalahkan dosa, maut, mengalahkan iblis, mengalahkan segala kuasa-kuasa si jahat. Luar biasa. Dan kemudian fakta Injil yang selanjutnya, Yesus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita warga kerajaan. Luar biasa bukan? Dan fakta Injil yang selanjutnya pula, akan ada tiba waktunya nanti Yesus Kristus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan kita akan masuk dalam kemuliaannya dan terus memerintah bersama dengan dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan seterusnya lagi kita akan melihat bagaimana Yerusalem baru turun dari sorga. Oh luar biasa. Nah, dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kita akan melihat beberapa hal seperti firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Nah, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kenapa Yesus naik ke sorga? Dia ingin menyediakan tempat bagi kita warga kerajaan. Ya, ada 3P yang disediakan. Pertama, place. Dia bicara tentang tempat sudah disediakan. Haleluya. Mari saya mau katakan bahwa bukan karena persembahan kita, bukan karena uang kita yang akan menentukan nanti di sana tentang rumah. Kita tidak mengirim bahan bangunan ke sana hanya karena kita memberi persembahan, tidak. Alkitab jelas mengatakan bahwa sesungguhnya, ini yang luar biasa, Tuhan pergi kepada Bapa di sorga menyediakan tempat, place bagi saudara dan saya. Dan saya percaya itu tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di bumi ini itu sifatnya sementara. Tapi Tuhan telah menyediakan suatu hal yang indah. Rumah Bapa sorgawi bagi setiap kita. Sebab itu jangan takut.
Jangan gelisah hatimu, haleluya. P yang kedua yang Tuhan sediakan adalah bagi kita peace, damai sejahtera. Ditinggalkannya, diberikannya kepada kita damai sejahtera. Bukan sekedar damai sejahtera biasa, tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang bisa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dia berikan kepada kita sumber yang luar biasa mengalir dalam diri kita. Yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kita terus bisa bersyukur, kita bisa bersukacita, mendapatkan kekuatan baru melewati masa-masa badai kehidupan sekalipun. Karena apa? Damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita. Dijauhkan dari segala pikiran-pikiran yang tidak menentu. Dijauhkan dari segala stres. Dijauhkan apalagi depresi. Kenapa? Karena damai sejahtera dilimpahkan kepada setiap kita. Selanjutnya Tuhan menyediakan P yang selanjutnya. Apa itu? Promise. Wow. Dia menyediakan apa? Janjinya. Janjinya apa? Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan menjemput saya. Terpujilah nama Tuhan. Pertanyaannya, kalau dia datang kembali, siap gak kita? Saudaraku, ada lagu ya dari Kus Plus yang konon katanya dipakai untuk menyambut kedatangan Tuhan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Tapi kalau kita berjaga-jaga, sangkal diri, pikul salib. Kapanpun Yesus datang, kita akan siap untuk menyambut kedatangannya. Dan kita siap masuk dalam kemuliaan kekal bersama dengan dia. Memerintah bersama dengan dia. Terpujilah namamu. Sebab itu kita bersyukur dia telah naik ke sorga. Menyediakan place tempat bagi kita di sana. Lalu menyediakan peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tapi juga dia berjanji, promise kepada setiap kita. Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput kita. Dan dibawanya kita dalam kemuliaan. Memerintah bersama dengan dia. Lalu kita lihat lagi kepada firman Tuhan yang selanjutnya. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Dalam Yohanes 14 ayat 12 di sana dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan perhatikan ini, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab Yesus telah naik ke sorga. Kenapa dia harus naik ke sorga? Supaya menyediakan kesempatan buat kita warga kerajaan. Untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Wow, ini suatu hal yang luar biasa bukan? Biasanya kalau guru-guru yang ada di muka bumi, guru-guru misalnya di film-film Shaolin, kalau memberikan ilmunya tidak 100% diberikannya. Ya, paling tidak ada sedikit yang disisakan. Kalau seandainya suatu hari muridnya melawan dia tetap bisa punya tenaga untuk bisa melawan muridnya. Kalau seandainya muridnya berkhianat. Tetapi beda dengan guru agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dia naik ke sorga, memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang seperti yang dia pernah lakukan. Bahkan dia berjanji kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Pada saat itu Yesus sangat terbatas oleh ruang, oleh waktu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, saat ini kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Pelayanan kita bisa menembus kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, dengan teknologi yang ada pada saat ini. Dan ada banyak hal. Bahkan saudaraku, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini pun mujizat tetap dinyatakan bagi setiap kita. Dan dia pun rindu memakai saudara dan saya untuk menyalurkan kuasa mujizatnya itu nyata masih bekerja di muka bumi ini. Sebab itu percayalah, Alkitab menjamin, bahkan dia menjamin tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan sayalah orang percaya. Tandanya apa lagi? Markus 16 ayat 17-18 berkata,
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dan seterusnya. Bukankah ini perkara-perkara yang luar biasa? Ini bukan cuma untuk pendeta, orang-orang tertentu yang ada di mimbar. Ini semua diberikan kepada saudara warga kerajaan. Sebab itu terimalah kuasa daripada Tuhan dan bersyukurlah. Mulai sekarang berjalan, jangan pernah berkata siapa aku tidak bisa berbuat apa-apa. No, justru dia sudah naik ke sorga, menyediakan tempat dan memberikan kuasanya kepada kita. Supaya kita bisa melakukan perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terpujilah nama Tuhan, saatnya kita praktek sekarang. Ya, setelah kita latihan, sekarang kita praktek. Keluar memberkati banyak orang, mendoakan orang lain, mengusir kuasa kegelapan, menumpahkan tangan atas orang sakit, dan percayalah kuasa Tuhan itu nyata adanya dan sanggup mengalir. Karena kalau dia berjanji, dia tidak mungkin akan ingkari janjinya, pasti ditepatinya. Dan kita akan melihat perbuatan tangannya yang dahsyat dan ajaib. Yang ketiga, kenapa dia harus naik ke sorga? Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa. Kenapa dia naik ke sorga? Kita akan menerima kuasa supaya setiap kita menjadi saksi global untuk memperluas kerajaan Allah. Yerusalem bicara tentang keluarga, lingkup keluarga kita sendiri. Yudea itu bicara tetangga. Samaria itu daerah-daerah mungkin ada orang-orang yang tidak suka kita, marketplace atau apapun. Sampai ujung bumi Tuhan menjanjikan kita dengan kuat kuasa Roh Kudusnya kita bisa menjangkau bangsa-bangsa. Oleh sebab itu mari ini saatnya kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Mulai merencanakan sebagaimana Tuhan merencanakan dalam hidup kita. Di mana kita akan memperoleh kuasa ya daripadanya. Kata kuasa di sini adalah dunamis. Saudaraku dikasih Tuhan. Artinya apa? Kekuatan yang melekat. Wow, yang sudah ada pada setiap kita. Bukan kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tidak. Sekarang konteks dipenuhi Roh Kudus dalam perjanjian baru berbeda. Kalau dalam perjanjian lama Roh Kudus cuma datang dan pergi. Tapi perjanjian baru dia indwelling spirit. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia melekat kemanapun kita pergi. Dia menyertai kita. Dia ada di dalam diri setiap kita. Ini juga kekuatan untuk melakukan keajaiban. Tanda-tanda heran. Oleh sebab itu mari kita bergerak dalam pengurapannya. Tapi juga kekuatan moral dan keunggulan jiwa. Wow, sehingga apa yang terjadi? Jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan kita sehat. Kalau jiwa kita sehat, maka itu akan menjamin tubuh kita pun akan menjadi sehat. Bukan kata pihak orang yang berkata mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tidak. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, yang terjadi saudaraku, kita akan selaras dengan firman-Nya. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan kita akan tundukkan kepada Kristus yang mengakibatkan jiwa kita menjadi sehat. Dan akibatnya tubuh kita pun dijadikan sehat. Punya dampak yang luar biasa. Puji nama Tuhan, terimalah kuasa ini. Mulai bergerak, bersaksi, tapi juga bukan cuma bersaksi. Mulai memuridkan jiwa-jiwa yang baru. Jangan takut melangkah. Ketika Anda mulai melangkah, sungai Yordan akan terbelah menjadi dua. Kita akan melihat begitu kita melangkah, bersaksi, memuridkan, maka kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang lebih dahsyat dinyatakan lewat hidup setiap kita. Dan berikutnya, kenapa dia harus naik ke sorga? Yohanes 14 ayat 25 berkata, ayat yang ke-26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah gubernur jenderal kerajaan sorga yang diberikan kepada setiap kita saat ini. Dan dialah Roh Kudus ini yang akan membawa kita berjalan dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menolong kita terus berjalan dalam tujuan
utama dalam hidup kita ini bukan jadi kaya, bukan jadi populer. Gak salah jadi kaya, jadi populer. Tetapi bukan tujuan utama. Itu hanya batu pijakan kalau kita seberang sungai. Tapi tujuan utama hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus. Kita akan dituntun dalam jalan yang tepat supaya tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kita sampai pada tujuan utama menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah tiga di dalam satu. Perhatikan, esensinya adalah satu, hakikatnya adalah satu, tapi ada tiga pribadi. Dan kalau disebut ketiga Roh Kudus itu setelah Bapa Putra, bukan berarti dia ranking tiga, sama adanya, equal adanya. Sebab itu mari terimalah Roh Kudus, berikan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tunduk kepada keputusan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Hanya ada satu Roh Kudus. There is one Holy Spirit but many operations. Ada satu Roh Kudus saja tapi operasinya banyak. Karunia-karunianya banyak. Seperti listrik, Roh Kudus digambarkan seperti listrik yang mengalir. Dia bisa menghidupkan televisi, dia bisa menghidupkan kulkas, dia bisa menghidupkan kamera, dia bisa menghidupkan apa saja ya barang-barang elektrik. Kenapa? Alirannya sama. Begitu Roh Kudus mengalir, maka ada yang menerima karunia penglihatan, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan banyak karunia-karunia. Oleh sebab itu mari kita berfungsi seperti apa yang Roh Kudus inginkan kepada setiap kita. Sebab itu mari bersyukurlah untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyediakan tempat bagi setiap kita luar biasa. Dia juga memberikan kita untuk kemampuan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dia buat. Dan dia juga menolong kita menjadi saksi global untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang penuh kuasa. Bahkan kepada bangsa-bangsa. Dan berikutnya Roh Kudus, Roh penghibur diberikan kepada kita. Agar supaya membawa kita semakin konsisten kepada tujuan hidup kita yang utama. Menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hamba-Mu berdoa, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu, bahwa kami berjalan dipimpin Roh Kudus dan hidup kami menyukacitakan Tuhan, menyukacitakan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun hamba berdoa yang mendukacitakan Roh Kudus, tetapi setiap kami hidup dipimpin Roh dan taat, tunduk kepada kebenaran firman-Mu sampai kepada tujuan yang utama, menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin.